Shalom, selamat pagi. Kita jumpa kembali dalam renungan pagi Jemaat Gereja Toraja Jemaat Depok. Kita yakin dan percaya pertolongan datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, Tuhan yang sungguh baik. Terima kasih atas anugerah-Mu pagi ini, sehingga kami bangun dengan penuh keberkatan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu ini dapat kami baca dan renungkan dengan baik. Amin. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, terambil dari Galatia pasal 4, ayat yang ke-12 sampai ayat 20. Galatia pasal 4, ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah aku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai suatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikan kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita tadi yang terambil dari Galatia pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-20 diberikan judul menentang ketidakadilan. Unnea katang marurusan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, memperjuangkan keadilan dan menentang penyimpangan seharusnya menjadi ciri dari kehidupan orang percaya. Pertanyaannya, apakah kita mampu dan berani untuk mengatakannya? Salah seorang tokoh reformasi gereja bernama John Huss dari Republik Ceko sangat terkenal menentang adanya penjualan surat pengampunan dosa, praktik korupsi dan ketidakadilan yang terjadi dalam gereja. Ia sangat gigih dalam menegakkan pengajaran yang ia yakini berdasarkan pada Alkitab. Sebagai akibat dari ketegasannya dalam soal kebenaran, akhirnya dipenjara, bahkan dihukum mati. Menghadapi eksekusi mati, John Huss hanya mengatakan, Tuhan Yesus Kristus, hanya karena Injillah aku melalui dengan sabar dan rendah hati dalam menghadapi kematian yang menakutkan, hina dan kejam ini. Sama halnya Rasul Paulus dalam pelayanannya sering mendapat penolakan dari berbagai pihak, khususnya orang-orang yang merasa kuat dan berkuasa. Paulus ditolak karena dia sangat gigih dan tegas menolak penyimpangan dan ketidakadilan dalam gereja. Namun dia tidak pernah takut dan mundur sedikit pun. Bahkan ia secara tegas memberi jawaban, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Kita baca dalam ayat yang ke-16 pembacaan kita tadi. Rasul Paulus tidak
peduli apakah dia harus dimusuhi atau tidak. Baginya kebenaran dan keadilan harus ditegakkan apapun resikonya. Bagaimana dengan sikap kita terhadap ketidakadilan dan berbagai penyimpangan yang terjadi? Mau atau tidak, tanggung jawab kita adalah berjuang menegakkan keadilan dan berani menentang penyimpangan atas nilai-nilai kebenaran. Janganlah takut. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Amin. Jemaat yang berbahagia, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terpuji Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini, mengajarkan kami untuk menentang ketidakadilan. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami untuk tidak menjadi manusia-manusia yang kompromi dengan ketidakadilan, bahkan tolong kami untuk tidak menjadi pelaku ketidakadilan dalam hidup ini, karena tidak Tuhan perkenan bagi kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, Penatua Mika Bakti Tandiring yang Kau pakai dalam pemberitaan firman-Mu di pagi hari ini. Berkati kehidupan pribadinya, keluarganya, pekerjaannya, dan pelayanannya. Kami bersukacita bersama Ibu Asriani Sarce dan Ibu Yunita Bulo yang hari ini Engkau tambahkan usia 1 tahun bagi mereka. Sukacita mereka menjadi sukacita kami bersama-sama. Kami bersyukur untuk Anggi yang boleh masuk Unpad pada pengumuman kemarin, dan juga anak-anak Tuhan yang sedang berjuang untuk memasuki perguruan tinggi. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka semua. Kami berdoa buat mereka yang bepergian karena berbagai hal dan keperluan keluarga, seperti keluarga Pak Limbu Alokendek yang kembali ke kampung untuk memakamkan jenazah orang tua kekasih. Begitu juga yang Kak Rita Samban yang menghadiri reuni di Manado, dan semua anak-anak Tuhan yang bepergian. Tuhan menyertai mereka. Kami juga bersyukur untuk mereka yang boleh kembali bergabung dengan kami. Ibu Moni boleh kembali ke Depok dan saudara-saudara yang tidak tersebutkan namanya. Terima kasih Tuhan untuk sukacita ini. Kami bersyukur bersama anak-anak kami yang telah menerima raport dan boleh dinyatakan naik kelas, semua karena kasih setia Tuhan. Berkati mereka dalam perjuangan selanjutnya. Kami juga berdoa Tuhan memberkati sehingga mereka boleh mengisi masa-masa libur sebaik mungkin bersama keluarga dan mengaturnya secara baik bersama dengan keluarga. Tuhan, kami berdoa buat jemaat yang bergumul karena berbagai hal. Mereka yang sakit, Oma Crispina Uparanda, Nak Eren Lote, Bapak Widya, Bapak Toti, Mama Retsa, Bapak Limbong, Ibu Hasna dalam pemulihan, dan semua saudara kami yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Tuhan lebih mengenal mereka, kasihi mereka Tuhan menurut kasih setiamu, kuatkan mereka untuk terus percaya kepadamu. Begitu juga mereka yang masih dirundung duka cita karena ditinggal pergi oleh orang-orang yang mereka kasihi, hiburkan dan kuatkan senantiasa Tuhan. Tuhan, perjuangan kami hari ini Tuhan memberkati, kiranya kami berjuang hanya bersama denganmu. Baik anak-anak sampai lanjut usia, tangan Tuhan menopang kami. Pemerintah bangsa negara kami, Tuhan berkati. Ini doa kami berdoa karena Kristus Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, jalani hari ini dengan pertolongannya, bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus dengan pertolongan Roh Allah yang kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.